Di akhir film, John mengatakan Sherlock pasti menyesal karena tidak dapat menangkap Jenderal Shan. Menurut Sherlock, Shan mempunyai jaringan yang luas dan ribuan pekerja, dan melawan Shan bisa dibilang hanya melihat permukaannya saja. Lalu John melihat ada kode baru yang digambar oleh seseorang di depan apartemennya. Sementara itu, Shan sedang berkomunikasi dengan seseorang yang tidak diperlihatkan wajahnya. Karena terungkapnya identitas mereka, akhirnya Jenderal Shan pun dieksekusi. Lalu, apakah ini akan menjadi langkah baru untuk kembali memulai perang? Film berlanjut ke episode 3. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Sherlock, dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ketiga. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan Sherlock yang sedang menemui seorang tahanan di penjara daerah Belarus, Rusia. Namun setelah pria itu menceritakan kronologinya, Sherlock seperti tidak bergairah dengan kasusnya. Karena itu, Sherlock meninggalkan pria itu yang akan menjalani hukuman gantung. Dan inilah Sherlock. Di apartemennya, Sherlock sedang bersantai sambil bermain tembak-tembakan. Alasannya, Sherlock merasa bosan dengan kondisinya sekarang. Bahkan, John menemukan sepotong kepala manusia di dalam kulkas, karena Sherlock bingung harus disimpan di mana. Tak lama setelah itu, terjadi sedikit perdebatan di antara mereka yang membuat John memutuskan untuk pergi. Kemudian, ketika Sherlock selesai berbicara dengan Nyonya Hudson, tiba-tiba sementara itu, ternyata semalam John pergi ke rumah Sarah. Kemudian John melihat berita ledakan yang terjadi di apartemen Sherlock. Saat John tiba di sana, faktanya ledakan itu terjadi di gedung depannya, bukan di apartemen Sherlock. Dan ternyata Sherlock sedang bersantai ditemani kakaknya Myford. Di sini Myford meminta Sherlock untuk menyelidiki kasus terkait seorang pegawai negeri yang bernama Westy. Dia ditemukan tewas di rel, tepatnya di stasiun Battersea pagi tadi. Dugaan sementara, Westy tewas karena melompat dari kereta. John berasumsi Myford tidak akan menemui Sherlock jika kasusnya hanyalah kecelakaan. Maka dari itu, dia menjelaskan MOD sedang mengerjakan sistem pertahanan misil baru. Program itu diberi nama Bruce Partington. Masalahnya, salinan rencana itu berada dalam sebuah flash disk yang dinyatakan hilang. Myford yakin flash disk itu dibawa oleh Westy. Nah, itu akan menjadi masalah besar jika jatuh ke tangan yang salah. Myford meminta Sherlock untuk menemukan flash disk tersebut. Namun, Sherlock masih terlihat tidak tertarik. Bahkan, Sherlock berbohong kalau dirinya sedang sibuk, padahal nyatanya dia tidak sedang mengerjakan kasus apapun. Tak lama kemudian, seketika dia langsung bersemangat setelah Lestrade meneleponnya. Lestrade menjelaskan ledakan itu bukan disebabkan oleh kebocoran gas, namun dibuat seperti itu. Akibat ledakan tersebut, semua isi gedung itu hancur dan hanya menyisakan sebuah kotak besi yang sangat kuat, dan di dalamnya terdapat secari kertas yang ditujukan untuk Sherlock. Setelah memperhatikan kertas itu, Sherlock bisa mengetahui kertas dan pulpen yang digunakan, dan di dalamnya terdapat sebuah ponsel dengan casing berwarna pink. John mengaitkannya dengan kasus pertama yang berhubungan dengan warna pink. Namun, Sherlock menyangkalnya karena apa yang dia lihat, ponsel ini hanyalah replika. Ketika dinyalakan, terlihat ada foto sebuah ruangan kosong yang menimbulkan pertanyaan, apa maksudnya? Menurut Sherlock, ini adalah sebuah peringatan, dan dia juga seperti mengenal tempat itu. Sherlock pun meminta kunci ruangan yang sudah lama kosong kepada Nyonya Hudson. Memasuki ruangan itu, mereka langsung disambut oleh sepasang sepatu. Tak lama kemudian, ponsel pink itu berdering, namun nomornya diblokir. Sherlock pun mengangkatnya, dan ternyata terdengar suara wanita yang sedang menangis. Wanita itu mengatakan dia sudah mengirim sedikit teka-teki untuk sekedar menyapa. Faktanya, wanita ini hanya sebagai media untuk berbicara dengan Sherlock, dan dalang sebenarnya masih belum diketahui. Dan Sherlock diberi waktu 12 jam untuk memecahkan teka-tekinya. Jika tidak, wanita ini akan menjadi korbannya.
Di dalam lab pribadinya, Sherlock melakukan penelitian terkait dengan barang yang dia temukan. Kemudian, Sherlock menyuruh John untuk menghapus 8 pesan Mycroft yang menanyakan perkembangan kasus Westy. Tak lama, datanglah Molly bersama seorang pria bernama Jim. Namun, setelah melihat sekilas penampilan Jim, Sherlock beranggapan bahwa dia adalah Homring. Lalu, Jim menjatuhkan mangkok dan kembali menyimpannya lagi. Saat Jim sudah pergi, Molly kecewa kepada Sherlock karena menganggap pacarnya itu sebagai Homring. Bukan tanpa alasan, Sherlock mengetahui itu karena melihat bulu matanya yang berwarna, ada krim di bagian kulitnya, dan juga matanya. Dan terakhir, Sherlock mengetahui kalau Jim sudah menyimpan nomornya di bawah mangkok. Oleh karena itu, Molly diberi saran untuk memutuskan pacarnya. Setelah Molly pergi, John diminta Sherlock untuk mengungkapkan apa yang dia ketahui setelah melihat sepatu tersebut. Menurut John, kondisi sepatu itu terlihat masih baru, kecuali solnya sudah agak terkikis. Itu menandakan pemiliknya sudah lama memakai sepatu ini. Kalau dari ukuran sepatu itu, pemiliknya adalah seorang pria. Lalu John melihat ada tanda nama di dalam sepatunya. Itu menandakan pria itu masih anak-anak. Dan sekarang giliran Sherlock. Sepatu ini disukai oleh pemiliknya, disikat bersih, diputihkan sebagian sepatunya, ganti tali 4 kali, lalu ada jejak kulit kering tempat jarinya kontak. Itu menandakan si pemilik menderita eksim. Lebih dari itu, Sherlock bisa mengetahui sepatu itu buatan Inggris 20 tahun lalu. John merasa heran karena melihat lumpur di sol sepatunya masih baru. Sherlock menjelaskan ada sebagian lumpur yang berasal dari London. Dari mana dia tahu? Dia sudah menelitinya. Kesimpulannya, si pemilik datang ke London dan meninggalkan sepatu ini. Yang membuat janggal, Sherlock tahu pemiliknya suka dengan sepatu ini, tapi mengapa dia meninggalkannya? Terkait dengan seorang anak yang berkaki besar, Sherlock langsung mengingat sebuah nama, yaitu Karl Power. Jadi pada tahun 1989, seorang anak kecil juara renang. Dia datang dari Brighton untuk turnamen, namun malah tenggelam di kolam. Yang masih membayangi pikirannya selama ini yaitu tentang sepatunya. Apa maksud dari sepatu itu? Di satu sisi, waktu terus berjalan dan 6 jam lagi sebelum wanita yang disandra itu meledak. Sherlock kembali memeriksa berita kematian Karl Power. Tak lama, John memberitahunya kalau Mycroft kembali mengirimnya pesan. Karena ini adalah kepentingan nasional, Sherlock mengirim John untuk bertemu dengan Mycroft. Mycroft memberikan fakta tentang Westy. Dia adalah anggota MI6 dan terlibat dalam program Bruce Partington. Namun lokasi ditemukannya mayat Westy menjadi pertanyaan, karena Mycroft melihat kartu transportasi Westy kosong. Itu artinya dia tidak menaiki kereta. Nah, karena itulah Mycroft berharap Sherlock menemukan jawabannya. Di samping itu, waktu Sherlock semakin menipis dan sekarang hanya menyisakan 3 jam lagi. Namun kali ini Sherlock kegirangan karena menemukan salah satu racun paling mematikan dalam penelitiannya. Sherlock mengaitkannya dengan sepatu yang dia temukan. Menurutnya, tali sepatu adalah media yang digunakan untuk memasukkan racun tersebut. Penemuannya itu langsung dipublikasikan di situs pribadinya. Lalu tak lama, ponsel pink itu kembali berdering. Dalang kejahatan itu langsung mengatakan selamat kepada Sherlock dan menyuruhnya untuk menjemput wanita itu. Akhirnya, petugas polisi lengkap dengan penjinak bom datang. Lestrade mempertanyakan, mengapa penjahat itu melakukan semua ini? Sherlock menjawab, sepertinya bukan aku saja yang merasa bosan. Itu artinya akan ada 2 kecerdasan yang bertolak belakang saling beradu. Namun masalah belum usai, karena sekarang ada korban kedua yang menjadi media untuk teka-teki selanjutnya. Kali ini, penjahat itu memberi Sherlock waktu 9 jam untuk menyelesaikan teka-tekinya. Kemudian, Sherlock bersama Lestrade mendatangi TKP korban pertama. Informasi yang ditemukan bahwa mobil yang digunakan korban pertama adalah mobil sewaan atas nama Ian Mongford. Sherlock pun menemukan secari kertas di dalam dashboardnya. Setelah itu, Sherlock meminta sampel agar dibawa ke labnya. Kemudian, Sherlock berpura-pura sebagai temannya suami korban. Cara itu efektif digunakan untuk mengorek informasi yang lebih privasi. Setelah itu, Sherlock akan pergi menuju tempat rental mobil bernama Januskar. Dan waktu yang tersisa tinggal 6 jam lagi. Setibanya di rental mobil, Sherlock berharap si pemilik berkata jujur. Nah, karena dia masih bungkam, Sherlock memancingnya agar pria itu mengeluarkan dompet. Dari dompet itulah Sherlock mengetahui kalau pria itu berbohong. Lalu, tiba-tiba si penjahat memberi petunjuk tentang Januskar.
Alasannya, si penjahat merasakan hal yang sama dengan Sherlock, yaitu bosan. Setelah itu, Sherlock tersenyum saat melihat sampel darah yang dia teliti. Menurut Sherlock, darah itu milik Ian Mountfort. Oleh karena itu, Sherlock menyimpulkan Ian Mountfort dalam masalah. Dan Sherlock juga bisa mengetahui lokasinya yang sedang berada di Kolombia. Dari mana dia tahu? Karena Sherlock memperhatikan isi dompet si pemilik itu dan isinya ada uang peso Kolombia. Nyatanya, si pemilik rental itu baru pulang dari Kolombia untuk mengurus Ian Mountfort ke kehidupan barunya. Lebih parahnya lagi, istrinya bekerja sama dengan Janus Cars untuk mencairkan asuransi suaminya. Dan karena kasus ini terpecahkan, Sherlock semakin bersemangat. I am on fire! Setelah itu, Sherlock memposting kembali perkembangan kasusnya. Kemudian, penjahat itu meneleponnya kembali dan menyuruh Sherlock untuk menjemput Sandra. Di salah satu kafe, John terbersit di pikirannya kalau ini semua berkaitan dengan Moriarty. Setelah itu, si penjahat mengirim sebuah foto ibu-ibu yang entah siapa. Namun John langsung mengenali sosok ibu-ibu itu yang ternyata pembawa acara televisi. Kali ini korban ketiga menghubungi Sherlock. Teganya si penjahat itu, dia menyandra seorang lansia. Dan Sherlock diberi waktu 12 jam untuk teka-teki yang ketiga. Sherlock menyadari kalau Sandra yang sekarang ada kaitannya dengan pembawa acara televisi itu yang bernama Connie. Ternyata Connie ditemukan tewas 2 hari lalu. Kemudian Sherlock menyelidiki jasad Connie untuk mengidentifikasi penyebabnya. Hingga dia mendapat kesimpulan, luka yang berada di sekitar tubuhnya dibuat setelah dia mati. Lalu Lestrade bertanya, kita berurusan dengan apa? Sherlock menjawab, sesuatu yang baru. Kemudian ketika Sherlock mencoba mengaitkan para Sandra, telepon kembali berdering. Penjahat itu mengatakan gabungkan titik-titik dan waktunya tinggal 3 jam lagi. Sementara itu, John tiba di kediaman Connie. Dia pun disambut oleh adiknya. Terlihat juga seseorang yang bernama Raoul yang sebagai pelayannya. John mendapat keterangan bahwa Connie tewas akibat tetanus. Kemudian John menyuruh Sherlock untuk datang menemuinya. Sherlock menyamar menjadi fotografer hanya untuk mengganggu penglihatan bapak itu. Karena hal itu, John mendapat kesimpulan tetanus itu ditularkan oleh kucing milik keluarga Connie. Namun Sherlock beranggapan Connie dibunuh adiknya sendiri hanya demi uang. Jadi ceritanya, adik Connie sering dibully oleh kakaknya dalam acara televisi. Adiknya hilang kesabaran dan sempat terjadi pertengkaran. Oleh sebab itu, Connie marah dan mengancam akan mencabut hak warisnya. Di satu sisi, Raoul terbiasa dengan gaya hidup yang mewah. Dari situlah muncul inisiatif untuk membunuh Connie. Kemudian, Sherlock memberitahu Lestrade bukan tetanus yang membunuh Connie, melainkan racun yang mematikan. Caranya melalui suntikan botox. Pada saat itu, Raoul dipekerjakan untuk menyuntikkan botox di wajah Connie. Pernyataannya itu didukung oleh fakta dari teman Sherlock di kementerian bahwa terdapat catatan belanja Raoul yang membeli botox dalam jumlah besar. Seperti biasa, perkembangan teka-teki itu Sherlock posting di situsnya. Namun yang terjadi kali ini, Sherlock berhasil mengungkap kasus kematian Connie. Namun, dia gagal dalam menyelamatkan Sandra. Nothing about him, nothing. Di keesokan harinya, Sherlock dan John terlibat adu mulut karena menurut John, Sherlock tidak mempedulikan nyawa orang lain. Di tengah pembicaraan, Sherlock mendapat pesan foto suatu tempat yang berada di daerah Waterloo. Sherlock pun mengecek laporan polisi untuk mengetahui kasus apa yang terjadi di Waterloo. Namun Sherlock tidak menemukan kasus apapun di tempat itu. Ternyata di tempat itu sudah ada jasad seorang pria. Seperti biasa, Sherlock langsung mengamati jasad tersebut secara detail. Setelah itu, dia menyimpulkan kalau jasad tersebut sudah berada di dalam air dengan waktu yang cukup lama. Kali ini kita dibuat bertanya-tanya dengan ungkapan Sherlock terkait dengan lukisan Vermeer dan seorang golem yang bernama asli Oscar Zunza. Nah, jasad yang ditemukan ini terindikasi adalah perbuatan dari si golem tersebut. Lalu Sherlock memaparkan apa yang dia lihat dari jasad ini. Karena melihat ada pengait walkie-talkie di pinggangnya, Sherlock menduga orang ini adalah satpam. Didukung dengan terpasangnya alarm di jam tangan milik pria itu yang menandakan sering tugas malam.
Nah, Sherlock juga menemukan sebuah logo di kemejanya yang menunjukkan tempat dia bekerja. Lalu dari sakunya, Sherlock menemukan sobekan tiket yang menunjukkan kalau orang itu bekerja di museum atau galeri. Dikonfirmasi langsung oleh informasi bahwa ada seorang petugas yang hilang di galeri Hickman yang bernama Alex Woodbridge. Lalu, mengapa sampai menyewa golem untuk membunuh petugas biasa? Menurut Sherlock, Alex mengetahui soal apa yang dirahasiakan mengenai lukisan Vermeer. Dan langkah selanjutnya, Sherlock dan John akan mencari seseorang yang disebut golem. Di tengah perjalanan, Sherlock meminta berhenti hanya untuk memberikan selembar uang yang terselip sebuah pesan kepada seorang wanita. Sesampainya di galeri, John disuruh untuk mencari tahu lebih banyak informasi tentang korban. Sedangkan Sherlock seorang diri masuk ke dalam galeri. Sementara itu, John tiba di rumah istri korban. Dan di sini, dia menemukan sebuah teleskop yang menurut istrinya meneropong bintang adalah hobi korban. Setelah itu, istrinya memutar rekaman telepon masuk yang memberi petunjuk sebuah nama, yaitu Profesor Cairns. Tak lama kemudian, John kembali mendapat pesan dari Mycroft untuk mencari tahu informasi tentang Westy. Kembali ke Sherlock yang sedang menyamar menjadi petugas keamanan, lalu dia dihampiri oleh seorang wanita. Di sini, Sherlock langsung pada intinya kalau ini adalah lukisan palsu. Namun wanita ini menyangkal kalau itu bukanlah lukisan palsu. Tak lama mengobrol, Sherlock kembali pergi. Berpindah ke John yang menemui tunangan Westy. Tunangannya bercerita sebelum Westy tewas, dia berkata akan menemui seseorang. Sebelum pergi, John bertemu dengan kakaknya. Kemudian wanita itu berkata kalau Westy tidak mencuri flash disk tersebut karena dia yakin Westy adalah orang baik. Berpindah ke wanita yang sebelumnya diberi pesan oleh Sherlock. Wanita itu membalas pesannya yang berisi sebuah lokasi. Rupanya, lokasi yang diberikan wanita itu adalah tempat jaringan tunawisma berada. Lalu, di ujung lorong, Sherlock dan John melihat bayangan seseorang yang sangat tinggi. Sherlock, come on. Sialnya, orang itu berhasil kabur. Merasa gagal, namun John memberinya sebuah petunjuk yaitu Profesor Cairns. Berpindah ke seorang wanita yang sedang memperhatikan susunan tata surya. Namun tiba-tiba ternyata orang ini yang disebut sebagai golem. Di bawah penerangan yang tidak pasti, terjadilah baku hantam. Let him go. Sialnya, si golem berhasil kabur untuk kedua kalinya. Singkat cerita, Sherlock bersama Lestrade kembali mendatangi lukisan palsu itu. Dan si penjahat memberinya waktu 10 detik untuk membuktikannya. Must be possible once we stare me in the face. Oh, that is brilliant. That is gorgeous. What's brilliant? Hingga akhirnya Sherlock mengatakan supernova Van Buren. Terungkap lukisan ini palsu karena satu titik yang membedakannya. Namun titik itu sangat penting karena itu adalah ledakan bintang yang hanya muncul di langit pada tahun 1858. Sedangkan pelukis sudah membuatnya di tahun 1640. Karena itu wanita ini akhirnya mengakui perbuatannya. Setelah mengungkapkan alasannya, Sherlock dibuat terkejut karena orang yang berkaitan dengan semua ini adalah Moriarty. Di satu sisi, John meninjau lokasi tempat tewasnya Westy. Yang membuat John merasa aneh, katanya kepala Westy hancur, namun tidak ditemukan bercak darah sedikit pun. Tak lama, John dikagetkan dengan kehadiran Sherlock yang ternyata sudah membuntutinya. Kemudian mereka sampai di salah satu rumah. Nah, menurut Sherlock, pembunuh Westy adalah Joe Harrison, yang dimana itu adalah kakaknya tunangan Westy yang sebelumnya bertemu dengan John. Terungkap di sini, Joe adalah pedagang narkoboy. Nah, di acara pertunangan, Westy berbicara soal pekerjaan. Hingga suatu ketika, dalam kondisi mabuk, Westy bercerita soal rencana misil. Joe tergiur karena Westy menunjukkan flashdisk di hadapannya. Setelah itu, dia mencuri flashdisk itu dengan mudah karena Westy dalam keadaan mabuk. Beberapa lama kemudian, Westy menyadari flashdisk itu dicuri oleh Joe. Dan yang terjadi, Joe mendorong Westy hingga tewas. Dia sangat panik dan menyeret mayat Westy hingga ke atas kereta.
Dari sini kita bisa menyimpulkan, Westy bukan tewas karena melompat dari kereta, melainkan inilah yang terjadi sebenarnya. Lalu Sherlock meminta flash di situ untuk dikembalikan, kembali ke apartemennya. John izin ke Sherlock untuk pergi ke rumah Sarah. Setelah John pergi, dia memposting perkembangan kasusnya agar si penjahat itu tahu. Bahkan kali ini Sherlock memberi lokasi pertemuan untuk si penjahat. Terlihat Sherlock yang tiba lebih dulu di kolam tersebut. Tak lama kemudian, ternyata yang datang ke tempat itu adalah John. Tentu saja ini menimbulkan pertanyaan bagi kita, apakah John adalah si penjahat itu? Ternyata bukan. Yang ada, sekarang John menjadi mulut si penjahat, bahkan di tubuhnya sudah dipasang bom. Hingga akhirnya terdengar suara dari kejauhan. Tadi duga pria itu adalah Jim, mantan Molly yang dianggap homering oleh Sherlock sebelumnya. Kita dibuat terkejut saat dia menyebutkan nama lengkapnya, yaitu Jim Moriarty. Dengan penuh percaya diri, Jim mengatakan kalau tidak ada yang bisa mengalahkannya. Menurut Jim, karena Sherlock adalah orang terdekat yang bisa mengungkap kejahatan Moriarty, maka apa yang dia lakukan sebelumnya adalah sebuah peringatan agar Sherlock mundur. Kemudian Sherlock memberikan flash di situ kepada Moriarty. Di sini John mencoba untuk melumpuhkannya. Namun usahanya seketika sia-sia saat melihat laser senjata membidik kepala Sherlock. Kemudian Jim mengancam, jika Sherlock tidak mundur, dia akan membakar hatinya. Dengan dinginnya, Moriarty pergi dari tempat ini. Sherlock pun langsung melepas bom yang ada di tubuh John. Sherlock! Tadi duga Moriarty kembali lagi. You just can't. Probably my answers crossed yours. Apakah Sherlock akan menembak bom itu? Film berlanjut ke season selanjutnya.